Halo pemirsa, selamat sore, apa kabar? Semoga baik-baik aja di hari Jumat 13 Desember 2024 ini. Sedikit lagi kita akan menutup lembaran tahun 2024 dan akan memulai lembaran baru di tahun 2025 yang dimulai tanggal 1 Januari 2025. Itu adalah di hari Rabu. Rabu 1 Januari 2025 libur dan tidak ada cuti bersama tahun baru di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Jadi habis tahun baruan besoknya masuk kerja lagi. Malam tahun baruan masuk kerja, libur sehari tahun baru ya, kerja setahun ya, besoknya masuk lagi. Itulah. Iya. Tapi memang saya setuju begitu sih, karena cuti bersama di Indonesia ini kebanyakan hari libur dan kebanyakan cuti bersama, jadinya nggak produktif, ya kan? Tapi kalau Indonesia mau di-convert ya, mau dirubah hari liburnya jadi seperti negara kampung saya, Inggris ya. Di Inggris itu kan hari libur nasional dalam setahun itu maksimal, kalau kita ngomongin nasional ya, itu hanya 8 hari dalam setahun. 8 hari dalam setahun. Nasional ini. Nasional termasuk yang berlaku di Inggris dan Wales. Kalau ditambahin di Scotland itu bisa 10 hari dalam setahun. Gak banyak memang. Karena kalau yang nasionalnya 8 hari, di Inggris itu libur nasionalnya ada tahun baru, kemudian ada 2 bank holiday, 4 bank holiday gitu ya. 2 bank kalau nggak salah. Dan Natal, Boxing Day. Ya, setahu saya itu, saya agak lupa sih. Ya, karena udah lama gak. Ya, karena satu, Inggris itu kan adalah negara dagang ya. The UK is a trade country, gitu loh. Inggris itu negara dagang, negara bisnis ya, negara yang sangat menggantungkan ekonominya pada ekonomi dan perdagangan, Equindak, ekonomi, keuangan, industri dan dagang. Nah, kalau ditambah holiday-nya dibanyakin, ya nggak produktif dong, ya kan? Jadinya nggak produktif dan bisnis itu akan banyak down. Bisnis itu akan, ada kucing ribet ya. Dan bisnis itu akan banyak down. Itu sih kalau asumsi saya gitu. Karena Inggris itu adalah sebuah negara dagang, negara yang sektor ekonomi nomor satunya adalah ya perdagangan, trade, bisnis, keuangan, gitu, bisnis dan keuangan. Jadi memang kalau hari liburnya banyak, takutnya nggak produktif, terutama di sektor bisnisnya. Kalau di kita di Indonesia hari liburnya 15 hari, Pak Izal. 15 hari dalam setahun. Karena kita juga menetapkan hari libur karena ada hari raya keagamaan yang didominasi oleh hari-hari besar agama Islam. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Muharram, Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Nomor 2-nya ditambahi dengan banyak hari libur dari agama Kristen seperti Natal, kelahiran Yesus Kristus, kenaikan wafatnya Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus gitu. Jadi membuat hari libur kita dalam setahun itu jumlahnya ada 15 hari. Ya. Kalau saya jadi presiden satu hari nanti di Indonesia,
saya kurangin. Karena dalam salah satu manifesto dan visi dan cita-cita saya mengubah Indonesia ini menjadi negara Islam teokratis ya, seperti di Iran menjadi Sunni teokratis, negara teokratis Sunni ya, seperti Iran gitu ya. Iran kan teokratis Syiah, negara teokrasi Islam Syiah. Nah, saya pengen ngubah Indonesia ini menjadi negara yang teokrasi Sunni. Lucu banget bayinya. Jadi bayi lucu. I love babies honestly. Iya. Jadi apa ya, dengan begitu ya hari libur kurang, Natal, Tahun Baru dan hari-hari keagamaan yang berada di luar Islam itu dihilangkan. Ya otomatis hari liburnya dikurangi. Jadi mungkin akan sama dengan Inggris ya, tapi cuti untuk Idul Fitrinya dipanjangin jadi maksimal 10 hari. Itu dari solusi yang terbijaksana sih ya. Sementara hari-hari nasional kayak hari lahir Pancasila 1 Juni, hari kemerdekaan 17 Agustus itu tetap jadi libur nasional, akan tetapi diwajibkan untuk menggelar upacara dan acara-acara yang memeriahkan itu. Pun begitu juga untuk hari pahlawan. Iya, hari pahlawan. Iya. Hari pahlawan pun juga sama. Harus seperti itu. Nah, sekarang saya mau jujur-jujurannya. Saya mau unboxing beberapa. Tadi kan saya sudah unboxing beberapa hal detail dari kehidupan saya yang sebelumnya saya memang sengaja nggak expose. Kalau tadi kan saya orangnya nggak terlalu suka ditamuin. Suka sih suka ditamuin, tapi ya pada intinya kadangkala ada merasa bahwa saya itu lagi nggak kepengen aja gitu loh ditamuin gitu loh. Karena kan ya mohon maaf ya, kalau menjamu tamu itu kan sebagaimana tadi pagi saya bilang, harus paling enggak ya adalah yang menjadi bahan jamuannya. Helikopter tuh adalah yang menjadi apa, santapan untuk jamuannya gitu loh. Jangan seadanya, dan pelayanannya juga harus oke gitu loh. Oh, ada 2 helikopter guys yang lintas. Oh, helikopter polisi. Biasanya itu helikopter dari apa, NTMC Korlantas Polri ya, Koordinator Lalu Lintas Polri, NTMC, National Traffic Management Center ya, pusat pengelolaan lalin nasional dari Polri yang lewat tadi helikopternya. Nah, lanjut lagi ya. Karena gini teman-teman, saya bersandar pada ajaran agama saya, ajaran agama Islam yang memang kalau menjamu tamu itu wajib hukumnya, wajib dilayani wajib dilayani dengan maksimal, dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah repot nanti. Iya. Kalau setengah-setengah repot nanti. Makanya saya sangat gak mau kalau menjamu tamu itu setengah hati, gak mau saya. Ya paling gak sampai tamunya pulang ya ditemenin lah. Ditemenin atau dilayanin maksimal gitu kan, dan seterusnya, baik itu yang teman, keluarga atau gimana gitu, harus temenin terus gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau
kudapannya harus apa, atau jamuannya apa, harus tamu yang beli kan. Nah, saya tuh kayak gimana gitu lah, saya nggak enak gitu ya kan, saya nggak enak gitu. Harusnya kita yang nyediain gitu loh, kudapannya, panganannya, jamuannya, tapi kok malah tamu yang nyediain. Saya jadi ya berat hati gitu. Nggak enak hati jadi. Iya ya, makanya itulah yang menjadi alasan kenapa saya orangnya nggak begitu suka ditamuin gitu loh. Di samping kadang saya juga memerlukan yang namanya privasi, memerlukan yang namanya waktu untuk diri sendiri gitu. Nah sekarang yang kedua nih, saya mau unboxing. Kenapa saya paling senang ngambil botol bekas ini yang saya temuin di pinggir jalan dan jumlahnya banyak. Iya. Mau saya kasih tahu nggak? Alasannya adalah sebagaimana yang biasa saya ceritain, ya. Alasannya karena saya peduli sama lingkungan. Nih, botol ini kan botol plastik, teman-teman. Ini botol plastik, teman-teman. Ya, botol plastik ini sama kayak plastik dan styrofoam. Baru rata dengan tanah itu kalau sudah 400 tahun. Jadi kita buang plastik ke tempat sampah atau ke tanah gitu ya, dia baru rata dengan tanah setelah 400 tahun. Botol plastik itu ya, mau itu botol plastik seperti ini atau styrofoam atau bahkan plastik ya. Minum dulu deh. Ini baru rata tanah selama 400 tahun. Lama kan? 400 tahun itu. Jadi misalkan kita buang sampahnya sekarang, sama plastiknya kita buang di tahun 2025 misalkan. Nanti baru ratanya lagi di tahun 2425. Kalau kita buang botol plastik di tahun 2000 misalkan, nanti baru rata dengan tanah di tahun 2400 gitu loh. Jadi itu yang membuat saya tergerak gitu loh. Udahlah, daripada terbuang sia-sia, ya mendingan saya ambil, saya pakai aja gitu loh. Atau kalau misalkan udah airnya habis, kan udah saya buang, kan bisa saya buang gitu guys. Jadi itu alasan saya mengapa saya suka ngambilin botol plastik bekas yang kepampang di jalanan. Tujuannya ya karena saya sayang lingkungan. Yang kedua juga, botol plastik itu juga bisa didaur ulang, di recycle. Kan sekarang kan lagi ngetren itu 3R ya. Reuse, reduce, reuse, recycle. Dikurangi penggunaan sampah plastiknya, dipakai lagi atau didaur ulang. Nah, ini kan jatuhnya bisa dipakai lagi dan didaur ulang. Nah, karena saya nggak tahu bagaimana cara daur ulangnya, ya saya lebih memilih untuk saya pakai lagi botol plastik ini. Itu karena semata-mata kecintaan saya tuh kepada lingkungan. Kenapa? Karena teman-teman, masalah lingkungan, masalah perubahan iklim ini adalah masalah yang serius, teman-teman. Ini bukan masalah ecek-ecek, teman-teman. Bukan masalah ecek-ecek masalah lingkungan ini, ya. Bukan masalah yang kita bisa anggap sebagai masalah remeh-temeh gitu loh. Kadang-kadang kan orang suka menganggap ini mah masalah remeh-temeh apa segala macam. Lah sebenarnya gini teman-teman, mau tahu nggak sebenarnya penyumbang terbesar dari penyebab
polusi itu adalah kita sendiri sebagai masyarakat. Polusi air, polusi tanah, polusi udara, itu sebenarnya kita sendiri yang buat. Polusi air karena kita buang limbah dan buang sampah ke sungai, ke saluran air, yang membuat airnya jadi kotor dan nggak bisa dipakai untuk air minum. Polusi udara, ya kan? Nah, kita tahu sendirilah, pabrik-pabrik masih menggunakan tenaga fosil. Belum lagi PLTU banyak banget masih beroperasi, asapnya keluar, bagi listrik tenaga uap, gitu. Mobil-mobil, motor-motor masih ada fossil fuel yang mengeluarkan asap, gitu kan, dan seterusnya. Jadinya memang inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk mengurangi yang namanya polusi. Caranya bagaimana? Ya seperti yang saya lakukan ini minimal. Ketemu botol bekas, ambil. Mau dipakai lagi seperti yang saya lakukan, ini kan saya pakai lagi. Ini kan saya isi lagi dengan air. Saya isi air lagi di rumah. Saking banyaknya itu. Karena saya sayang dengan lingkungan sebenarnya. Sebab saya bukan seorang yang memang jago daur ulang botol bekas. Saya memang bukan orang yang jago daur ulang botol bekas ini. Jadinya kenapa saya memilih untuk reuse atau menggunakan kembali botol bekas. Gitu. Ada senior saya, Bob Novandi. Bob Novandi itu ketika nemu botol beginian dia bawa pulang, didaur ulang, jadi dibikin lampion. Gitu. Lampion itu lampu. Lampion itu lampu, ya. Macam lampu gitulah, ya. Macam lampu. Jadi apa ya? Bagus gitu loh. Jadi namanya menjaga lingkungan tetap sustainable, ya. Tetap lingkungan ini tuh tidak terlalu rusak gitu loh. Sekarang ini kan kita berhadapan dengan perubahan iklim yang disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup. Ya. Natural damage atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tangan-tangan kita. Polusi, deforestasi itu penebangan hutan, ya kan? Penebangan hutan, pembakaran hutan untuk apa? Perkebunan, proyek-proyek seperti IKN dan sebagainya. Gitu. Maka jadinya saya berpikir kayaknya udah saatnya paradigma kita tentang kesadaran mencintai lingkungan itu harus dibentuk. Ya minimal dengan bukan hanya sekedar kita memberi edukasi, kamu jangan buang sampah sembarangan ya, atau jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke saluran air, atau jangan atau kurangi menggunakan kendaraan pribadi, pakailah kendaraan umum itu misalkan. Ya yang itu harus dibarengi dengan tindakan konkretnya. Kita misalkan nih, dimulai dari yang mengajak, yang keren juga itu lapornya. Kalau yang mengajaknya aja nggak ngelakuin begitu, yang diajaknya juga ragu mau ngikutinnya nggak. Iya. Misalkan kita mengajak diet menggunakan kendaraan pribadi, ya, diet menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi umum. Lah kalau yang ngajaknya aja masih pakai kendaraan pribadi, lah bagaimana mau orang yang diajak diet menggunakan kendaraan pribadi mau ngikut? Coba pikir aja, make sense gak ucapan saya? Pasti make sense. Gitu.
Nah, ini akan menolong mengurangi polusi dan sekaligus mengurangi angka kemacetan di Jakarta dan di kota-kota besar lain di Indonesia. Gitu kalau pandangan saya, ya. Jadi itu alasan saya kenapa suka ngambilin botol bekas dan saya jadiin air minum lagi, ya karena semata-mata kesayangan saya, kecintaan saya kepada lingkungan. Lihat sekarang kondisi cuaca Jakarta, ya, cerah begini, panas, lembab, ya kan? Panas, lembab, gak sejuk gitu kan. Padahal kan bisa dibikin Jakarta tuh berudara sejuk, karena Jakarta ini sebenarnya bukan hanya di pesisir, tapi Jakarta di wilayah selatan terutama ini berdekatan dengan pegunungan. Wilayah selatan Jakarta ini berdekatan dengan pegunungan, jadi kan bisa sejuk. Kalau wilayah timur Jakarta itu berdekatan dengan kawasan industri, jadinya memang panas. Wilayah barat Jakarta pun begitu juga, dekat dengan pesisir, dekat dengan industri. Wajar kalau panas dan lembab. Makanya jadi kalau buat saya, cara paling oke untuk menanggulangi perubahan iklim adalah dengan kita menyayangi lingkungan kita, menyayangi lingkungan hidup, dimulai dari diri kita sendiri dulu deh, gitu loh. Jadi mari kita sama-sama sadar, punya rasa lah, gitu. Punya rasa untuk bagaimana caranya kita sepengertian lah dalam menanggulangi yang namanya perubahan iklim. Bukan menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, D, E untuk atas persoalan mengenai iklim dan lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang ini, gitu. Semuanya itu hampir karena salah kita yang membuat. Kita yang bikin udara di Jakarta ini jadi panas, lembab, ya kan? Padahal Jakarta itu mayoritasnya dikelilingi oleh, sebagian wilayah Jakarta dikelilingi pegunungan. Memang sebagian wilayah Jakarta memang ada pesisir. Wilayah timur Jakarta itu juga berdekatan dengan pantai utara Jawa, sama dengan wilayah barat Jakarta. Jadi memang hawanya panas. Tapi kan wilayah selatan Jakarta ini dekat dengan pegunungan, jadi bisa dibikin sejuk sebenarnya untuk wilayah bagian selatan Jakarta ini. Dan bahkan mohon maaf, kemarin itu sempat viral di Instagram gitu ya, gunung itu bisa kelihatan dari Jakarta Pusat, dari Bundaran HI, dari kantor ataupun dari apartemen yang ada di Bundaran HI. Dan itu mengagetkan, teman-teman, mengagetkan. Karena nggak kita duga kan, oh ternyata hujan membersihkan polusi udara yang ada di Jakarta gitu ya. Meskipun memang ya karena hujan juga lah, sebagian wilayah di Jakarta banjir parah pada waktu itu, karena memang mohon maaf ya, sungai tidak dikeruk, saluran air tidak dikeruk, kemudian pompa air tidak dioptimalisasi. Kemudian pintu air Manggarai juga nggak tahu saya bagaimana penanganannya. Kemudian banjir kiriman dari Bogor juga nggak tahu bagaimana tertanganinya, dari Katulampa, dari segala macam di Bogor itu ya. Akhirnya jadi meluber ke banyak wilayah di Jakarta, khususnya di wilayah yang permukaannya atau elevasinya rendah gitu.
Kenapa demikian? Karena penjabat gubernur Jakarta nggak diberi hak untuk membuat kebijakan strategis untuk memitigasi banjir. Gitu. Kebijakan strategis untuk memitigasi banjir itu hanya bisa dilakukan oleh gubernur definitif. Ya. Jakarta ini kan sudah 2 tahun posisi gubernur definitifnya kosong. Sejak ditinggal oleh Profesor Dr. Anies Baswedan 2 tahun pada Oktober 2022. Nah, otomatis Jakarta punya 2 penjabat gubernur. Yang pertama Pak Heru Budi Hartono, mantan Kepala Sekretariat Presiden, ya. Dan yang kedua adalah Pak Teguh Setiabudi, birokrat dari Kementerian Dalam Negeri yang sejak 2023 menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, menghadapi Nataru ini identiknya biasanya hujan ekstrim biasanya. Nah, penjabat gubernur Jakarta ini nggak punya power untuk membangun sebuah kebijakan strategis untuk bagaimana memitigasi supaya Jakarta ini tidak sampai banjir pas libur Nataru yang akan datang. Kuncinya semua ada di pejabat gubernur definitif. Pejabat gubernur definitif baru akan dilantik pada 7 Februari 2025. Bersama dengan gubernur-gubernur lain hasil Pilkada 2024. Nah, alhamdulillah kan Jakarta sudah ketahuan kan siapa yang akan duduk sebagai gubernur definitif, yaitu Bapak Dr. Pramono Anung atau Mas Pram. Dengan perolehan 2,18 juta suara atau 50,07% suara, yang artinya sah Pilgub Jakarta 1 putaran selesai. Gitu. Karena memang kubu Ridwan Kamil dan Suswono tidak gugat ke Mahkamah Konstitusi karena arahan dari pimpinan koalisi Merah Putih Plus, ya, yang tidak menggugat Pilgub Jakarta ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan saya Jakarta di bawah Mas Pram dan Bang Dul, Haji Rano Karno, ya. Harapan saya mudah-mudahan persoalan-persoalan klasik di Jakarta ini termitigasi. Banjir, polusi, mengangkat tenaga kerjaan, pengangguran, lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, overpopulasi bisa terobati. Karena kalau enggak akan bahaya juga. Oleh karena itu teman-teman ya, jadi itulah alasan kenapa saya suka memungut botol-botol bekas itu adalah karena kecintaan dan kesayangan saya kepada lingkungan. Lingkungan rusak karena tangan kita, tapi tangan kita jugalah yang bisa membuat lingkungan kita jadi sehat dan bersih kembali. Percayalah, asal ada kemauan, asal ada tekad, asal ada kerja keras, lingkungan kita bisa kembali hijau, tidak tercemar, tidak berpolusi. Percaya deh, tangan kita bisa bikin lingkungan kita menjadi kotor, tapi tangan kita juga yang bisa bikin lingkungan kita jadi bersih. Ya, karena itu ya, kurangilah penggunaan yang sekali pakai gitu loh. Kalau bisa gunakanlah yang bisa didaur ulang atau yang bisa dipakai berkali-kali. Ingat 3R: reduce, reuse, recycle. Kurangi sampah-sampah plastik, sampah-sampah dari barang sekali pakai. Kalau bisa dipakai lagi, mending pakai lagi. Kalau nggak bisa dipakai lagi, mending didaur ulang, supaya lingkungan kita jadi lebih sehat, bersih, dan hijau. Terima kasih teman-teman, selamat sore dan